Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-hadis. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pulalah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang melalaikan apalagi meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, berkat nikmat iman dan Islam pulalah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari Jumat. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, kita berduyun-duyun, berbondong-bondong pergi ke masjid, tiada lain adalah untuk memohon ridhoannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semua adalah karunia dari Allah yang Maha Agung yang patut kita syukuri bersama. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib pada kesempatan hari ini berwasiat umumnya buat hadirin para jamaah sekalian, jamaah Masjid Nurul Islam, dan khusus buat diri saya pribadi. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya haqqa tuqatih, takwa itu takwa yang sebenar-benarnya. Takwa itu bukan hanya sekedar basa-basi saja, mudah diucapkan dalam kata-kata, tapi mari kita buktikan di dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berkeluarga atau berumah tangga,
baik itu dalam aspek kehidupan, bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada. Mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Apabila semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka yang paling banyak hartanya, begitu juga bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya. Tiada lain yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah hanyalah mereka, golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Apabila kita kurangi dengan sekarang hari ini 2024 Masehi, kurang lebih sekitar 1451 tahun lamanya sejak dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempatnya kaum muslimin, tepatnya nanti hari Senin lusa, ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, hanya bukan 571 Mei, tapi tahun 2024 Masehi. Di dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, tentunya saya ingin mengingatkan apa maksud dan tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah ke muka bumi ini. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sudah dibacakan tadi di awal khutbah, yang mana beliau bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, tujuan ditugaskannya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak umatnya, agar memiliki akhlakul karimah, akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan secara sembrono, kemun kitu mah teu kudu salat, teu zakat, teu kudu puasa, asal akhlak we nu alus begitu ya. Justru belum paham dan belum mengerti, harus memeriksa lagi ayat-ayat yang selanjutnya. Kaum muslimin iman rahimahullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuribat alaihimuz zilatu aynama sukifu ila bihabli minallah wa hablim minanas. Yang artinya demikian, mereka manusia itu akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali mereka yang senantiasa berakhlak baik, menghubungkan diri dengan Allah, wa hablum minanas, yang senantiasa berakhlak baik terhadap sesama manusia. Jadi penjelasannya di situ, jadi akhlakul karimah, akhlak yang baik tersebut bukan hanya akhlak saja, tetapi memiliki hubungan, yaitu yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi memiliki sifat sopan santun, dermawan dan sebagainya, tetapi kita juga dituntut memiliki akhlak yang baik, menyambungkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang benar kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan akhlakul karimah itu ada keseimbangan, keserasian antara hablum minallah wa hablum minannas. Kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, terpujinya, mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ini tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah sampai memuji gitu ya, mengenai akhlak atau kesempurnaan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa zakarullaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Artinya apa? Artinya demikian, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang utama, yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Itu tercantum di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, memuji dengan terus terang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani bersama. Kaum muslimin rahimahumullah. Selanjutnya istri baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah sendiri menyebut bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia hingga akhirat berjalan baik dan selamat dan berbahagia sebagaimana yang dikehendaki Allah, tiada lain dan tiada bukan kecuali agar mengamalkan ajaran Al-Quran. Demikian kata Siti Aisyah di dalam hadisnya. Kaum muslimin rahimahumullah, selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang 1 dan yang 2. Surat Al-Baqarah 1 dan 2. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim, Al-Quran itu hanya Allah yang tahu dan tidak ada keraguan padanya. Itu adalah merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang takwa. Kaum muslimin rahimahumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi demikian kaum muslimin rahimahumullah, tiada lain dan tiada bukan maksud dan tujuan diutus Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Kaum muslimin rahimahumullah, kalau akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu ada keserasian antara hablum minallah dan hablum minannas, apa kalau begitu hakikat daripada ibadah yang sudah kita lakukan? Di antaranya kaum muslimin rahimahumullah, Al-Quran menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu adalah untuk mencegah dari perkara yang keji dan yang mungkar. Jadi dengan melaksanakan ibadah sholat dididik untuk memiliki akhlak yang baik, bisa membedakan perbuatan yang keji dan mungkar, bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan mana yang syah dan yang batal. Jadi itu hakikat ibadah sholat yang sebenarnya. Jadi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, ibadah zakat. Kaum muslimin rahimahumullah, selain kita membersihkan harta yang kita miliki, juga mendidik dengan mengeluarkan ibadah zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Selain membersihkan harta yang kita miliki, juga mendidik kita memiliki sifat dermawan, sifat pemurah, daik tulung tinungan, daik nulung anu butuh, daik nalang anu susah. Jadi ibadah zakat pun demikian kaum muslimin rahimahumullah, hakikatnya mendidik kita memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga, ibadah saum dalam bulan Ramadan. Kita dituntut membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan sekaligus mengendalikan hawa nafsu kita. Itu juga sama untuk mendidik memiliki akhlakul karimah. Termasuk diantaranya melaksanakan ibadah haji yang harus mengeluarkan biaya yang besar. Itu juga mendidik kita memiliki sifat jiwa berkorban, mau siap hidup dan mati pergi melaksanakan ibadah haji. Bukankah biayanya walaupun mahal dari perjalanannya itu bisa
membahayakan, tetapi dengan sikap jiwa pengorbanan, walaupun biayanya puluhan juta, ibadah haji itu dilaksanakan. Dengan sifat jiwa pengorbanan tersebut, itu adalah salah satu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, dalam bulan Rabiul Awal ini saya mengajak, marilah kita meneladani Rasulullah SAW, memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, insya Allah nanti memperoleh syafaat nanti di yaumul qiyamah. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya demikian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berperilaku bersikap yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka niscaya perbuatanmu, amalanmu akan menjadi baik. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, sebagai penutup, Rasulullah SAW memberikan contoh suri teladan yang utama, yaitu memiliki 4 sifat. 4 sifat yang ada pada diri Rasulullah yang perlu kita teladani adalah, yang pertama adalah sifat sidik, sifat benar. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, termasuk benar juga dalam pekerjaan. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki sifat amanah. Amanah itu jujur, bisa dipercaya. Maka apabila kita ingin benar-benar dijadikan umatnya memperoleh syafaat, selain memiliki sifat sidik, juga memiliki sifat amanah. Sing darani jelema jujur, ulah gede badul, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kaum muslimin wa iman rahimahullah, Rasulullah SAW memiliki sifat tabligh, artinya menyampaikan, walaupun hanya 1 ayat, mengajak kepada kebaikan dan melarang terhadap keburukan. Makanya di dalam sebuah hadis digambarkan, apabila kita melihat kemungkaran, hendaklah kamu gunakan kekuasaan. Apabila tidak sanggup melarang dengan kekuasaan, hendaklah dengan ucapan. Tapi apabila kekuasaan tidak dilakukan, ucapan tidak dilakukan, hanya di dalam hati saja kita melarang, itulah tergolong selemah-lemahnya iman. Jadi demikian kaum muslimin, sifat atau akhlak Rasulullah. Yang pertama sidik, yang kedua adalah amanah, jujur, yang ketiga tabligh, menyampaikan, senantiasa mengajak orang lain terhadap kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran, dan yang keempat, sifat yang perlu kita teladani adalah memiliki sifat fatonah, jujur, cerdik, pandai. Makanya kaum muslimin di dalam Islam kita diwajibkan thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Walaupun ke negeri Cina juga ada istilahnya, tidaklah kita akan menjadi orang pintar, cerdik, pandai kalau kita malas belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya latifu ya kafi, ya hafidhu ya syafi, ya latifu ya wafi, ya karimu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah SAW menjadikan suri teladan yang utama dari akhlak Rasulullah SAW, memiliki sifat sidik, memiliki sifat amanah, memiliki sifat tabligh, dan kita memiliki sifat orang yang cerdik dan pandai. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh syafaat nanti di yaumul qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afini amahu wa yatafi majida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa fanha. Allahumma ighfir lahum ma fi wa kun wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wasi madulahu wa akrim nuzulahu bil ma'i wa salji wa darur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar.